Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Kepala Sekolah dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan channel Sahabat Pena 71. Bapak Ibu Kepala Sekolah, setelah Bapak Ibu menyelesaikan konfirmasi data atasan yang sedikit bermasalah dan telah terselesaikan oleh tim kerja Dinas Pendidikan, selanjutnya Bapak Ibu bisa melanjutkan pengelolaan kinerja, yaitu melakukan kegiatan yang berikutnya, yaitu diobservasi oleh tim kerja Dinas Pendidikan atau pengawas. Nah, terdapat form yang wajib disiapkan kepala sekolah saat diobservasi oleh tim kerja Dinas Pendidikan, sehingga nanti saat pengawas turun ke lapangan, maka pengawas akan bisa langsung melanjutkan tugasnya mengobservasi kepala sekolah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan, mohon tolong kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah yang baru saja mampir pada channel ini, mohon tolong untuk bisa disentuh subscribe-nya dengan lonceng bergetar, sehingga nanti Bapak Ibu akan mendapatkan notifikasi otomatis apabila channel ini mengunggah video baru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu memasuki bagian yang kedua, yaitu praktek kinerja. Setelah diskusi persiapan observasi Bapak Ibu kumpulkan, maka Bapak Ibu progres kinerja akan tercapai 25%. Setelah diperiksa, dinilai oleh tim kerja dinas, maka progres kinerjanya menjadi 25%. Untuk tahap berikutnya, agar bisa mencapai 50%, maka Bapak Ibu Kepala Sekolah wajib melakukan tahapan yang kedua, yaitu diobservasi. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah sudah menyelesaikan pengisian dokumen persiapan, mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan juga jadwal observasi, maka tim kerja Dinas Pendidikan setelah menyetujui kemudian menilai, maka ini akan berubah menjadi centang hijau. Yang selanjutnya, tim kerja dinas akan melakukan tahap berikutnya, yaitu sesuai dengan jadwal yang Bapak Ibu Kepala Sekolah usulkan, akan melakukan pemantauan kinerja dengan melaksanakan observasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah Bapak Ibu usulkan di sini. Nah, jika Bapak Ibu nanti ingin mengetahui apa saja yang akan diobservasi, Bapak Ibu bisa ngecek di rincian ini sesuai dengan usulan yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, untuk itu mulai pada bagian kedua ini, Bapak Ibu sudah wajib menyiapkan form observasi yang kedua. Jika di sini Bapak Ibu mengisi dokumen persiapan observasi menggunakan form A, maka di sini Bapak Ibu wajib menyiapkan form B untuk nanti
diisi rubriknya oleh pejabat penilai alias tim kerja dinas. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya, formulir apa saja yang wajib Bapak Ibu siapkan agar pelaksanaan observasi kinerja dengan tim kerja dinas berjalan lancar? Maka kita lihat selanjutnya Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Saat praktek observasi berlangsung, kepala sekolah wajib menyiapkan form observasi. Adapun macam-macam form observasinya yaitu form A, form B, form C, dan form D. Untuk apa saja ini form? Ya, untuk formulir A ini dipakai untuk mengisi rubrik diskusi persiapan observasi. Ini form A. Sedangkan form B ini dipakai untuk menilai observasi kinerja Bapak Ibu Kepala Sekolah. Selanjutnya untuk form C untuk mengisi tindak lanjut, menilai tindak lanjut. Dan form D dipakai untuk menilai refleksi tindak lanjut. Nah, inilah Bapak Ibu fungsi dari form A, B, C, D dalam observasi kinerja kepala sekolah ini. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita akan lihat seperti apa tampilan form A, form B, form C, form D. Ya, kita lihat untuk yang pertama form A. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dokumen pengelolaan kinerja kepala sekolah, rubrik observasi kinerja kepala sekolah, form A, diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Isinya Bapak Ibu, sekali lagi, identitas nama kepala sekolah, pejabat penilai kinerja, periode penilaian, tempat penilaian, dan tujuan dari tujuan dari form A ini. Ini Bapak Ibu. Nah, tujuan dari form A ini adalah satu, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku itu secara efektif. Yang kedua, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati jadwal observasi kinerja beserta kelengkapan yang dibutuhkan dalam melakukan observasi kinerja kepala sekolah. Selanjutnya, hari tanggal pelaksanaan form A ini Bapak Ibu, yaitu hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 jam 9 waktunya. Nah, ini namanya diskusi Bapak Ibu dari tujuan ini. Karena apa? Ada pensepakatan antara kepala sekolah dan pejabat penilai menyepakati. Namanya form A ini adalah diskusi persiapan observasi kinerja kepala sekolah. Nah, nanti isinya ini kita tambahkan memudahkan pilihan Bapak Ibu ya. Ada subindikator pilihan kinerja dari 8 itu. Pilihan salah satunya apa? Kemudian yang kedua isinya adalah RHK dari masing-masing subindikator, kemudian fokus perilaku yang menjadi target observasi, lalu upaya mempelajari untuk bisa melakukan fokus perilaku, dan baru kemudian rencana pelaksanaan observasi, di mana ini ada pertemuan, artinya diadakan berapa kali pertemuan dengan tim kerja dinas untuk persiapan observasi ini. Kemudian hari tanggal kapan ya dilaksanakan observasinya. Jadi pertemuan ini adalah berapa kali akan diadakan pertemuan yang melibatkan tim kerja dinas mengobservasi. Kemudian hari tanggal,
ini adalah jadwal pelaksanaan observasi, hari, tanggal, kapan. Kemudian ini waktu ini artinya berapa lama pelaksanaan observasi dilakukan. Sedangkan ini adalah perangkat pendukung. Perangkat pendukung apa yang dibutuhkan dalam RHK sesuai dengan fokus perilaku pilihan Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ini catatan lain, bisa dituliskan jam secara pasti. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah wujud dari form A, diskusi persiapan kinerja kepala sekolah. Selanjutnya kita lihat form B. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini adalah formulir B untuk pelaksanaan observasi kinerja kepala sekolah. Bagian heading masih sama, hari tanggalnya ini adalah jadwal sesuai dengan kesepakatan jadwal pelaksanaan observasinya, jamnya jam 9 sampai dengan selesai. Nah, tujuan dari form B ini yaitu ini Bapak Ibu, menyepakati target perilaku yang ditampilkan saat observasi, kemudian menyepakati rangkaian observasi yang dilaksanakan hari ini sesuai jadwal. Nah, sedangkan secara lengkap form B itu isinya adalah indikator kinerja pilihan. Kemudian di sini ada RHK Bapak Ibu. RHK sesuai fokus perilaku Bapak Ibu. Fokus perilakunya apa? Di sini antara fokus perilaku dan indikator kinerja, maka RHK yang ada di sini adalah RHK jenis RHK sesuai jabatan kepala sekolah. Nah, dalam menentukan RHK ini berbeda dengan RHK untuk pengembangan kompetensi Bapak Ibu. Ini yang dimaksud adalah RHK jabatan kepala sekolah sesuai dengan kinerja observasi. Nah, nanti di belakang akan saya tunjukkan RHK sesuai dengan jabatan kinerja kepala sekolah itu seperti apa. Jadi yang di sini beda dengan RHK pengembangan kompetensi yang jumlahnya 18 itu masuk tetapi dikategorikan jenisnya. Ini Bapak Ibu. Kemudian di bawahnya ini ada fokus perilaku, lalu ada perilaku yang dianjurkan, ada perilaku yang dihindari, dan inilah tempat dari tim kerja dinas melakukan pengamatan ataupun observasi kinerja kepala sekolah. Nanti Bapak Ibu pengawas akan melihat baik secara langsung ataupun berdasarkan draft catatan laporan itu akan dinilai seperti ini Bapak Ibu. Ada 3 kelompok penilaian untuk observasi ini. Lalu catatannya adalah catatan dari hasil rekomendasi penilaian ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah form B. Selanjutnya form C seperti ini Bapak Ibu, untuk tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Sama ini Bapak Ibu, tanggalnya pun juga berbeda ya. Nah, ini tadi agak berdekatan dengan form B ya. Iya, karena waktu untuk kepala sekolah kebetulan teramat mepet. Kemendikbudristek itu memberikan start untuk bisa mengerjakan pelaksanaan kinerja sebagai pegawai bagi kepala sekolah per tanggal 24 April dan harus selesai praktek kinerja ini sampai dengan Juni Bapak Ibu. Nah, di sini yang berbeda adalah tujuan dari formulir C. Ini Bapak Ibu.
Yang pertama, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati tindak lanjut hasil observasi. Kemudian yang kedua, menyepakati jadwal pelaksanaan tindak lanjut beserta kelengkapannya, dan seterusnya. Sedangkan isi kelengkapan dari formulir C tindak lanjut yaitu adanya catatan observasi kinerja kepala sekolah dan rekomendasinya dilihat dari form B, ya Bapak Ibu. Ini dilihat dari form B. Kemudian ini ada refleksi kepala sekolah, kategori dalam praktek kinerja ini, lalu tujuan tindak lanjut yang ingin dicapai, kapan waktunya, serta kebutuhan dan dukungannya seperti apa. Itu isi dari formulir C. Ya, selanjutnya setelah formulir C Bapak Ibu, kita lihat yang terakhir, formulir D, refleksi tindak lanjut observasi kinerja kepala sekolah. Nah, pada form D inilah nilai yang akan dipakai oleh tim kerja dinas untuk penilaian. Sebagaimana Bapak Ibu kepala sekolah menilai Bapak Ibu guru, maka form D itu yang dijadikan catatan untuk penilaian. Nah, kita lihat di sini headingnya masih sama, hari tanggal pelaksanaan refleksi tindak lanjutnya. Nah, ini Bapak Ibu, berdekatannya jadi 5 Juni yang ini, waktunya jam 10. Tujuan formulir D adalah ini Bapak Ibu, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati diskusi refleksi tindak lanjut. Kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati jadwal refleksi tindak lanjut, dan seterusnya. Sedangkan form C ini secara lengkap isinya adalah kategori, dilihat dari form C. Kemudian tujuan tindak lanjut dicek pula dipindahkan pula dari form C. Upaya tindak lanjut diambilkan dari form C. Kapan waktunya diambilkan dari form C. Kebutuhan dukungannya apa diambilkan dari form C. Tinggal diisikan di sini sesuai dengan kategorinya Bapak Ibu. Lalu tinggal Bapak Ibu tim kerja dinas mengisikan refleksi tindak lanjutnya. Capaiannya seperti apa sampai di mana? Adakah tantangan yang menjadi hambatan kepada Bapak Ibu kepala sekolah? Lalu upaya peningkatannya seperti apa setelah melakukan observasi? Nah, seperti ini Bapak Ibu, formulir A, B, C, D telah kita sampaikan. Nah, saat ini kita fokus pada formulir B. Ini Bapak Ibu, kita nanti akan latihan mengisi formulir ini sesuai dengan indikator kinerja pilihan Bapak Ibu. Jangan sampai keliru. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan langsung praktek melalui platform Merdeka Mengajar, akun Belajar ID milik kepala sekolah. Seperti apa formulir B kita siapkan? Nah, Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu kepala sekolah masuk pada browser PMF dan kemudian masuk pada beranda kepala sekolah seperti ini, maka mari kita akan lihat seperti apa pada tahap yang kedua setelah diskusi persiapan observasi pada beranda Bapak Ibu kepala sekolah. Kita cek dan klik pada tombol kinerja Bapak Ibu. Kita refresh dulu. Kita masuk kepala sekolah sebagai pegawai, klik di sini. Lalu
kita sudah lihat di sini Bapak Ibu. Setelah diskusi persiapan observasi Bapak Ibu kumpulkan dan telah diperiksa, dinilai oleh tim kerja dinas atau pengawas, maka progres kinerja Bapak Ibu sudah 25%. Nanti 25% di sini itu adalah observasi. Kemudian nanti 25% lagi, berarti 3/4 adalah tindak lanjut, dan 25% lagi tambah 1/4 ini ya, itu nanti refleksi tindak lanjut. Nah, saat ini Bapak Ibu Kepala Sekolah sedang menyelesaikan 1/4 bagian alias 25%, yaitu diskusi persiapan observasi. Nah, kita lihat Bapak Ibu, masuk dengan cek praktek kinerja. Kita klik di sini. Ya, ini kita sudah berada pada pelaksanaan praktek kinerja untuk periode Januari sampai Juni 2024 milik Kepala Sekolah Ibu C. Tri Sulistiawati. Ibu C. Tri Sulistiawati itu memilih indikator pilihan adalah siklus peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Ini Bapak Ibu. Sedangkan observasi dapat dilakukan dengan beberapa cara. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ada cara langsung dan tidak langsung. Ada yang menggunakan laporan, ada yang menggunakan video, ada yang menggunakan catatan Bapak Ibu. Sehingga dibuat mudah saja antara tim kerja dinas dan juga kepala sekolah. Kita lihat Bapak Ibu bagian pertama dari praktek kinerja kepala sekolah. Ya, ini Bapak Ibu. Bagian pertama pelaksanaan observasi. Di sini Bapak Ibu telah menyelesaikan diskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari, dan jadwal pelaksanaan observasi. Ini sudah Bapak Ibu, dan ini sudah dicentang oleh sistem, artinya tim kerja dinas telah mengeksekusi diskusi persiapan observasi Bapak Ibu. Sehingga ketika di sini sudah centang hijau, maka di sini aktif Bapak Ibu. Artinya di sini Bapak Ibu dari tim kerja dinas akan melakukan pemantauan kerja dengan melaksanakan observasi kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah sesuai jadwal yang telah disepakati ini. Ya, jadi nanti jika ini sudah diisi oleh pejabat penilai kinerja alias tim kerja dinas, maka selanjutnya nanti akan melebar ke sini. Ini akan centang hijau dan ini akan aktif Bapak Ibu. Ya, sementara ini masih dalam proses akan dilakukan ataupun sedang dilakukan observasi. Nah, kita cek di sini Bapak Ibu. Isinya apa di sini? Ya, kita klik di sini. Ya, seperti ini. Rincian observasinya, langkah-langkah pelaksanaan observasi praktek kinerja. Perhatikan, yang pertama di sini adalah jadwal yang Bapak Ibu sepakati, yang Bapak Ibu usulkan kemarin pada form A, yaitu akan dilaksanakan tanggal 21 Mei. Pertemuannya adalah rakor mingguan setiap Selasa dengan Bapak Ibu guru. Perangkat pendukungnya adalah ini, hasil penilaian observasi kinerja guru menggunakan formulir D. Catatan lainnya itu adalah waktu pelaksanaan, yaitu jam 9 sampai dengan selesai. Selanjutnya, yang kedua, atasan akan mengisi dokumen rating observasinya.
Sesuai dengan indikator pilihan ini Bapak Ibu, prakteknya akan dilihat seberapa meningkat upaya komunikasi, arahan untuk memotivasi guru aktif terlibat dalam kegiatan komunitas belajar yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, di sini target perilaku yang menjadi pilihan Bapak Ibu Kepala Sekolah ada 3. Inilah nanti yang akan diamati, diobservasi oleh pejabat tim kerja dinas. Yang pertama, Kepala Sekolah memandu diskusi persiapan observasi kinerja guru secara terbuka, realistis, dan seterusnya. Yang kedua, Kepala Sekolah melaksanakan observasi kinerja guru secara efektif dengan menetapkan rating berdasarkan bukti perilaku Bapak Ibu guru. Yang ketiga, Kepala Sekolah memandu diskusi dan refleksi tindak lanjut secara terbuka dan realistis dengan peningkatan kinerja Bapak Ibu guru. Jadi di sini adalah praktek yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah menilai observasi Bapak Ibu guru. Karena ini sudah mendekati pada bulan Mei Juni, sehingga Bapak Ibu hanya tinggal menyisakan formulir D sebagai perantara untuk pelaksanaan observasinya, dan atau tim kerja dinas hanya tinggal menemukan pada akhir-akhir periode, yaitu di bulan Mei atau Juni ini, dengan kegiatan refleksi tindak lanjut. Nah, sehingga Bapak Ibu nanti wajib menyiapkan formulir D penilaiannya terhadap observasi kinerja guru untuk bukti dukung pada observasi Bapak Ibu Kepala Sekolah sendiri terhadap tim kerja dinas. Sedangkan ini adalah upaya mempelajari Bapak Ibu, yaitu mempelajari pelatihan mandiri di PMM tentang topik terkait siklus peningkatan kualitas praktek pembelajarannya. Jadi ini upaya mempelajarinya, belajar dari PMM sesuai dengan topiknya. Seperti ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, persiapkan dengan matang dan semangat. Pelajari rubrik observasi dan informasi lainnya di dokumen ini. Perlu diperhatikan bahwa rubrik observasi hanya ditujukan untuk membantu atasan ketika observasi berlangsung, sehingga ini menjadi penting. Berarti Bapak Ibu Kepala Sekolah telah benar menyiapkan formulir untuk observasinya. Seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah isi dari rincian observasinya. Maka Bapak Ibu pada tanggal 21 Mei nanti silahkan menyiapkan formulir B-nya sesuai jadwal kesepakatan ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali, kita klik di sini. Iya, jadi kita masih berada di sini karena ini belum dinilai ataupun belum berlangsung untuk observasinya. Masih menunggu tanggal 21 Mei 2024. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, mari akan kita sampaikan bagaimana menyiapkan formulir B. Untuk formulir B Bapak Ibu, yang wajib disiapkan yaitu yang pertama adalah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu wajib ingat-ingat 8 indikator praktek kinerja kepala sekolah yang menjadi pilihan Bapak Ibu. Ada 8 ini Bapak Ibu. Yang pertama ini, yang kedua ini, dan seterusnya sampai yang ke-8. Maka yang pertama Bapak Ibu wajib menyiapkan, mengingat-ingat indikator praktek kinerja pilihan Bapak Ibu. Kemudian yang disiapkan kedua adalah ini Bapak Ibu. Iya, ini tadi jenis rencana hasil kerja kepala sekolah. Kita lihat pada bagian bawah Bapak Ibu.
Ini. Perhatikan sini, bintang 1 ini adalah sesuai fokus observasi kinerja yang dipilih kepala sekolah. Ini praktek kinerja. Dan yang kedua, bintang 2 ini adalah RHK yang sesuai jenis pengembangan kompetensi. Sehingga tadi saya sampaikan di depan, RHK untuk praktek kinerja ini akan berbeda dengan RHK sesuai jenis pengembangan kompetensinya. Nah, dalam observasi ini Bapak Ibu, maka Bapak Ibu menggunakan bintang 1 ini. Ya, nomor 2 ini Bapak Ibu. Ya, ini ya. Jadi jenis RHK-nya adalah ini, meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja peningkatan kualitas praktek pembelajaran guru. Maka di sini akan ada pilihan RHK sesuai dengan indikator. 8 indikator, maka ini ada 8 indikator. 8 RHK Bapak Ibu. Ini. Sedangkan bukti dukungnya telah benar, yaitu Bapak Ibu kepala sekolah wajib menyiapkan formulir D saat menilai Bapak Ibu guru kemarin. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat sekarang, kalau yang bintang 2 seperti apa? Ini bintang 1 untuk jenis RHK praktek kinerja. Kita lihat. Ya, ini Bapak Ibu, nomor 4 ini. Nomor 4 ini adalah meningkatnya kinerja satuan pendidikan dan atau peningkatan karir kepala sekolah. Bintang 2. Maka di sini adalah RHK pengembangan kompetensi. Bukti dukungnya mulai dari sertifikat, piagam, sertifikat, dan seterusnya. Jadi ini Bapak Ibu yang wajib disiapkan yang kedua untuk mengerjakan formulir B. Sedangkan yang berikutnya adalah ini Bapak Ibu. Iya, ini formulirnya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan untuk formulirnya. Setelah diisi nanti Bapak Ibu wajib print out ya, sehingga nanti ketika tim kerja dinas turun ke lapangan, Bapak Ibu telah siap dengan formulir B ini. Karena apa? Karena kita lihat batang tubuh dari formulir B. Ini Bapak Ibu. Ini indikator, ini fokus perilaku, ini perilaku yang dianjurkan, perilaku yang dihindari, dan inilah penilaian observasinya. Ini nanti yang akan digunakan tim kerja dinas alias pengawas untuk menilai Bapak Ibu terhadap fokus perilaku ini. Apakah belum dilakukan, atau dilakukan tapi belum efektif, atau dilakukan dan efektif? Nah, tergantung dari pengamatan tim kerja dinas atau pengawas terhadap indikator kinerja Bapak Ibu sesuai fokus perilaku yang dipilih. Seperti ini Bapak Ibu. Dan terakhirnya adalah catatan atau rekomendasi hasil pengamatan ini Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke atas Bapak Ibu. Untuk mengisinya, pertama, nama kepala sekolah. Silahkan di sini ditulis nama Bapak Ibu kepala sekolah. Kemudian yang kedua, nama pejabat penilai kinerja alias tim kerja dinas alias pengawas yang menjadi pembina Bapak Ibu kepala sekolah. Silakan ditulis di sini. Periodenya yaitu semester pertama Januari Juni. Tempatnya ya di unit instansi mana. Observasi akan dilakukan. Kemudian yang B, yang tujuan ini adalah tujuan dari formulir B. Yang pertama, ini kepala sekolah dan pejabat
penilai kinerja menyepakati target perilaku yang akan diobservasi dan upaya belajar untuk menampilkan perilaku secara efektif. Dan yang kedua, kepala sekolah dan pejabat penilai kinerja menyepakati rangkaian observasi yang akan dilaksanakan hari ini sesuai jadwal. Berikutnya ini Bapak Ibu, hari tanggal pelaksanaan observasi, dan ini waktunya. Harinya Selasa tanggal 21 Mei 2024, waktunya jam 9 sampai dengan selesai. Ya, ini headingnya telah ditulis. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat di sini Bapak Ibu. Ini ada RHK, ini ada indikator, ini ada fokus perilaku yang wajib diisi Bapak Ibu nanti. Pertama-tama kita lihat indikatornya. Indikator yang pertama adalah siklus. Dari mana indikator ini kita dapat? Kita lihat dari sini Bapak Ibu. Nah, ini indikator praktek kinerja kepala sekolah. Ada ini presentasi visi misi, indikatornya, fokus perilakunya ini 3. Setiap fokus perilaku ini ada 3 perilaku yang dianjurkan dan ada 3 perilaku yang dihindari, seterusnya. Ini ya Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan ini dengan cara mendownload melalui deskripsi video ini yang letaknya di bawah judul video. Ada deskripsi, kemudian tanda kutip klik selengkapnya. Nah, di situ nanti letaknya, Bapak Ibu bisa mendownload ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini indikatornya sudah, karena dalam contoh dari Ibu C. Tri Sulistiawati tadi menggunakan yang ini Bapak Ibu, maka ini kita dahulukan. Siklus kualitas pembelajaran kita ambil dari sini tadi, cari yang nomor 7. Ya, ini Bapak Ibu, ini di copy ya, kemudian pindahkan ke sini, lalu diklik, maka pindah ke sini Bapak Ibu. Kemudian ini ada RHK ini Bapak Ibu. Nah, RHK-nya ini adalah sesuai dengan praktek kinerja. Untuk melihat RHK ini, rencana hasil kerja ini, kita lihat ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat tadi indikatornya adalah ini Bapak Ibu, siklus peningkatan kualitas pembelajaran. Maka RHK-nya itu akan sama dengan ini. Kita lihat di sini Bapak Ibu, meningkatkan praktek kinerja kepala sekolah. Maka kita lihat di sini. Ini RHK pertama, perencanaan pembelajaran, RHK kedua visi misi, RHK ketiga program satuan pendidikan, dan seterusnya. Kita lihat ada di nomor 6 ini Bapak Ibu, meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah yang berfokus pada pembimbingan peningkatan kualitas praktek pembelajaran. Yang ini Bapak Ibu, ini kita copy seperti ini, kemudian kita pindahkan ke form ini Bapak Ibu. Ini ya, klik di sini ya, klik di sini, tinggal dipindahkan, maka masuklah ini Bapak Ibu. Untuk RHK yang ini Bapak Ibu. Nah, nanti setelah ini akan berbeda indikator, akan berbeda pula ininya, tujuannya ini Bapak Ibu, tujuan dari RHK-nya. Caranya lihat di sini tadi, klik di sini. Nah, ini kan menyesuaikan dengan 8 indikatornya Bapak Ibu. Nah, ini ada 8. Ya, setiap indikator memiliki RHK sendiri-sendiri. Ini Bapak Ibu. Tinggal di copy dari sini,
pindahkan ke formulir B, Bapak Ibu. Kembali ke sini. Setelah itu kita lihat di sini fokus perilaku, Bapak Ibu. Fokus perilakunya ada 3 yang dipilih Bapak Ibu. Ini fokus perilaku 1, ini 2, ini 3. Nah, masing-masing fokus perilaku memiliki 3 perilaku yang dianjurkan maupun yang dihindari. 1, 2, 3. Ini yang dianjurkan. 1, 2, 3. Ini yang dihindari. Ngambilnya dari mana ini, Bapak Ibu? Kita lihat fokus perilaku, indikatornya ini. Kita cek di sini, Bapak Ibu, dalam indikator tadi, ya ini ya. Kita ambilnya dari sini, Bapak Ibu. 8 indikator praktek kinerja kepala sekolah. Kita sesuaikan indikatornya ini, Bapak Ibu. Kita cari yang nomor 7, Bapak Ibu, sesuai dengan contoh yang ada ini, Bapak Ibu. Maka ini tinggal di copy, klik begini, lalu pindahkan ke ini, Bapak Ibu. Ya, yang pertama di sini. Nah, ini langsung di copy, dipastekan di sini, maka akan pindah di sini. Kedua juga demikian, ketiga juga demikian. Maka ini dan ini telah selesai dipindahkan. Selanjutnya ini, Bapak Ibu, ini perilaku yang dianjurkan, ini perilaku yang dihindari. Ini kita copy, kita blok dulu seperti ini. Kita copy, lalu kita masuk ke sini, kita pindahkan di sini. Klik di sini, pastekan, maka nanti akan terisi langsung 3 kolom ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masih di sini. Perilaku yang dihindari ini, Bapak Ibu, ini kita blok semua, lalu Ctrl C, lalu pindahkan ke sini, taruh di sini, Ctrl V, maka nanti akan langsung 3 kolom ini terisi secara otomatis. Ini fokus perilaku yang pertama, Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku yang kedua, ini caranya sama seperti tadi, ambil di ini yang kedua ini, Bapak Ibu. Ini bisa diblok, Ctrl C, lalu masuk ke sini, pindahkan ke sini, taruh di sini, Ctrl V, maka semuanya akan pindah ke sini, Bapak Ibu. Sedangkan 3 ini perilaku yang dianjurkan, kita ambil juga dari sini, Bapak Ibu. Ini kita klik yang dianjurkan, 3-3-nya kita copy, lalu masuk ke form, masukkan di sini, Ctrl V, maka nanti secara otomatis kolom 1, 2, 3 terisi dengan sendirinya. Sama dengan ini, Bapak Ibu, perilaku yang dihindari sama. Kemudian fokus yang ketiga ini, perilaku yang dianjurkan ini, caranya sama dengan di atas tadi, dan ini perilaku yang dihindari juga sama. Terakhir, ini adalah penilaian observasi kinerja yang menjadi otoritas dari tim kerja dinas itu di sini, Bapak Ibu. Tim kerja dinas akan mengamati dari apa yang Bapak Ibu kerjakan, itu nanti akan masuk ke pilihan ini, dicentang nanti, Bapak Ibu. Nah, jika sudah, maka ini pengawas akan melakukan refleksi terhadap
apa yang dinilai. Nah, di sini catatannya ada 3 sesuai dengan fokus perilakunya ini. Apakah dikerjakan atau belum? Maka di sini catatannya. Ini Bapak Ibu. Nah, sampai di sini ini adalah contoh untuk indikator siklus peningkatan kualitas. Ini fokusnya 3 fokus perilaku. Ini perilaku yang dihindari. Ini perilaku yang ini perilaku yang dianjurkan. Ini perilaku yang dihindari. Dan ini kolom menilai. Sedangkan ini adalah kolom untuk catatan rekomendasi hasil pengamatan observasinya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya silahkan di sini sudah kita sediakan form untuk indikator yang kedua. Ini fokus perilaku 1, fokus perilaku 2, fokus perilaku 3, dan ini adalah perilaku yang dianjurkan, dan ini perilaku yang dihindari, serta ini 3 kolom penilaian dari tim kerja dinas, dan ini rekomendasi dari tim kerja dinas Bapak Ibu. Mari kita lihat, kita praktekkan untuk menyiapkan indikator visi misi. Coba kita ambil di sini. Kita cek mana indikator visi misi. Kita cek perencanaan pembelajaran, naik lagi, iya ini Bapak Ibu. Maka kita akan ambil fokus perilakunya. Caranya kita klik di sini Bapak Ibu, lalu Ctrl C, copy, lalu masuk ke sini, taruh di sini dengan cara kursor diaktifkan di sini, lalu kursor tempelkan di sini dan Ctrl V. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Fokus yang pertama sudah, lalu ini di take word, kemudian ini kita perbesar seperti ini Bapak Ibu. Kemudian fokus perilaku kedua, ini kita klik, copy, masuk ke formulir B, ini diaktifkan kursornya, klik begini, ini naik ke atas, taruh di sini, lalu paste. Sudah ketemu, kemudian di web text, terus diperbesar sedikit. Iya, ini fokus perilaku kedua sudah. Sedangkan fokus perilaku ketiga sama, ini diklik di sini, masuk ke 8 indikator tadi. Yang ketiga ini Bapak Ibu, ini di copy, masuk ke formulir B, taruh di sini, ini kursor letakkan di sini, lalu pastekan. Ya, sudah di sini, lalu word text. Ya, lalu diperbesar sedikit. Ya, sudah. 3 fokus perilaku telah dipindahkan. Sekarang ini adalah 3 perilaku yang dianjurkan. Caranya sama Bapak Ibu, klik di sini, ambil di sini, Ctrl C, lalu masuk ke sini, pindahkan di sini, langsung. Kalau yang ini langsung Bapak Ibu, nanti 3 kolom akan terisi sendiri dengan sendiri. Ini klik di sini, paste. Ya, seperti ini Bapak Ibu. Lalu ini tinggal di wrap text. Iya, ini tinggal di wrap text. Ini juga home wrap text. Tinggal ini diatur Bapak Ibu.
Ya, ini tinggal kita tata. Ya, seperti ini. Kemudian ini juga kita tata seperti ini. Ini juga. Ya, sudah. Sedemikian juga dengan yang perilaku yang dihindari. Copy. Ini kita copy, lalu masuk ke form, pindahkan di sini, lalu pastekan. Sama seperti tadi, home, wrap-tag, home, wrap-tag, dan ini juga home, wrap-tag. Cukup Bapak Ibu. Ini tinggal ditata sedikit seperti ini ditata sedikit. Ya, sudah cukup. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti silahkan dilanjutkan untuk fokus perilaku yang kedua, perilaku yang ketiga, dan ini indikator yang berikutnya. Seterusnya Bapak Ibu sudah ada 8 indikator, tinggal nanti Bapak Ibu memindahkan dari ini ya Bapak Ibu, pindahkan ke sini Bapak Ibu. Selesai ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan. Semoga Bapak Ibu tidak ada kesulitan, dan nanti akan kita lanjut di form C setelah selesainya observasi. Ini form C Bapak Ibu ya, klik di sini. Ini form C ya, seperti ini. Sementara kita saat ini sedang fokus di form B ini. Demikian Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, sedikit berbagi, semoga bermanfaat. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.